Sudah di depan mata, Kate Middleton akan menjadi seorang ratu. Kini ia disebut sedang berlatih bagaimana menjadi istri seorang raja. Kate Middleton yang menikah dengan Pangeran William sejak 2011 silam tidak hanya mengemban tanggung jawab sebagai seorang istri. Di samping tanggung jawabnya kepada sang suami, Kate Middleton yang digelari The Duchess of Cambridge kini mengambil peran besar sebagai anggota senior kerajaan Inggris. Terlebih dia dipastikan akan menjadi seorang ratu dari suaminya Pangeran William yang diperkirakan menjadi pewaris tahta kerajaan Inggris sebentar lagi. Menurut pakar kerajaan Cathy Nicholl, meski mungkin masih jauh, The Duchess of Cambridge sudah berlatih atas perannya di masa depan, memanfaatkan kredensial Ratu Elizabeth II yang sedang menunggu. Berbicara di acara True Royalty Skit, The Making of a Future Queen, Katie menjelaskan ada dua peran utama yang akan dihadapi Kate Middleton sebagai ratu di masa depan. Salah satunya adalah menghasilkan ahli waris yang telah dilakukan, dan yang lainnya adalah belajar bagaimana suatu hari menjadi ratu, dan itulah yang kita lihat, ungkap Cathy Nicholl sebagai dikutip dari The Sun, Selasa 25 Agustus 2020. Sejak negara itu diisolasi pada bulan Maret, semua orang termasuk keluarga kerajaan dipaksa mengisolasi diri agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Ratu Elizabeth II menghabiskan waktu di Kastil Windsor dari pandangan publik. Bersamaan dengan itu, Kate Middleton menjadi sorotan lantaran selalu kompak muncul di pertemuan virtual bersama Pangeran William dari rumah mereka di Norfolk. Kate Middleton mengambil lebih banyak tugas kerajaan akhir-akhir ini, termasuk peningkatan penampilan publik setelah lockdown. Selain menyibukkan diri dengan keluarga intinya, terlebih homeschooling Pangeran George menyita waktunya. Dia juga muncul di berbagai acara untuk mendukung badan amal, seperti organisasi Baby Basic UK dan Baby Banks. Peran itu ingin dibuktikan Kate Middleton sebagai dukungannya yang berkelanjutan untuk keluarga yang tengah mengalami kesulitan. Kate Middleton menunjukkan kepada dunia betapa dramatisnya kehidupan ini berubah akibat pandemi COVID-19. Tidak peduli apa yang dia miliki, dia meluangkan waktu untuk mengirim pesan video ke dunia, menawarkan kata-kata dukungan. Kate menjelaskan, kami melihat ratu sedang menunggu. Kami melihat The Duchess of Cambridge mengambil lebih banyak tugas, lebih banyak keterlibatan kerajaan, lebih banyak profil publik daripada sebelumnya. Cathy menjelaskan, Kate Middleton mengambil banyak peran Ratu Elizabeth II di tengah pandemi. Dia mengambil lebih banyak perlindungan, dia mengambil perlindungan dari Ratu dan Duke of Edinburgh, ungkap Cathy. Kerajaan juga melihat potensi Kate Middleton dan Pangeran William sebagai duo muda, glamor dan dinamis yang dapat membentuk kembali dan memproyeksikan monarki ke masa depan. Berbicara tentang pengalamannya sendiri bertemu dengan The Duchess of Cambridge, Cathy menjelaskan, Kate Middleton sangat terlihat seperti yang warga kebanyakan lihat di media. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan. Dia sangat baik, dia sangat bijaksana, dia sangat mudah bergaul, tutur Cathy. Dia dibesarkan dengan sangat baik, dia berasal dari keluarga yang menyenangkan. Dia memiliki dua kaki di tanah, orang-orang yang mengenalnya sangat setia padanya, dan mereka mencintainya. Pangeran William berada di urutan kedua tahta setelah ayahnya Pangeran Charles, yang akan menjadikan Kate Middleton istrinya sebagai permaisuri. Begitu juga seperti kabar yang terdengar bahwa Meghan Markle sangat cemburu pada Kate Middleton. Meghan Markle dan Kate Middleton memang diketahui mengalami ketidakcocokan. Bahkan ketidakcocokan keduanya sudah terjadi sejak Meghan masih berpacaran dengan Pangeran Harry. Pakar kerajaan Omid Scobie membahas detail perselisihan antara Meghan Markle dan Kate Middleton, Duchess of Cambridge. Sementara di podcast Hairport dengan komentator tamu Maggie Rowley, Scobie mengungkapkan alasan Meghan kecewa. Karena Meghan tidak bisa mengandalkan Kate saat dia berjuang untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan, kata Scobie dilansir dari Express. Scobie menilai Meghan awalnya merasa akan mendapatkan saudara atau memiliki seorang sahabat dalam keluarga kerajaan untuk mendukungnya, apalagi di masa-masa awal. Scobie berpendapat bahwa keduanya tidak pernah berperang secara frontal, tetapi selalu menemukan perbedaan dan ketidakcocokan.
Mereka sama-sama menyukai fashion dan tenis, tetapi ini adalah hal-hal yang hanya terlihat di permukaan, kata Scooby dalam bukunya Finding Freedom. Salah satu hal yang dijelaskan dalam buku ini adalah bagaimana Meghan dan Kate tidak pernah cocok. Mereka hanyalah dua perempuan yang memiliki persahabatan standar. Scooby menjelaskan lebih detail tentang dinamika dan apa yang diinginkan Meghan dari Kate. Pada saat-saat di mana lebih dalam membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari sisi Duchess of Cambridge, ternyata dukungan itu tak didapatkan. Itu adalah salah satu hal yang membuat Meghan sedikit kecewa dengan hubungan mereka. Scooby juga melihat adanya jarak Kate dari Meghan. Jelas bahwa pada saat itu prioritas Kate bukan pada Meghan, jelas Scooby. Terbukti saat ini nasib Meghan dan Kate Middleton. Di saat Kate Middleton dielu-elukan karena akan menjadi seorang ratu, justru nasib Meghan Markle sangat bertolak belakang. Pangeran Harry dan Meghan Markle diminta melepas gelar kerajaan mereka segera. Pemberitaan seputar Meghan Markle kembali membuat heboh setelah dia berpartisipasi dalam acara pendaftaran pemungutan suara virtual untuk organisasi non-partisan Michelle Obama, When We All Vote, sejak Jumat lalu. Akibat dari partisipasi Markle tersebut, banyak warganet dan sejumlah pengaruh menyerukan agar Markle mencopot gelarnya sebagai Duchess of Sussex karena dianggap melanggar protokol kerajaan Inggris. Partisipasi Markle dipertanyakan karena anggota keluarga kerajaan Inggris diharapkan untuk tidak membahas politik. Meskipun aturan tersebut mungkin tidak berlaku sejak Markle dan Pangeran Harry mundur dari tugas kerajaan mereka pada Januari dan tidak lagi mewakili Ratu Elizabeth secara resmi. Dari beberapa sumber melaporkan bahwa warganet mendukung tindakan Markle karena dianggap berani mengambil sikap, termasuk komentator kerajaan Kate Williams yang mencatat bahwa bangsawan lain juga pernah membahas pemilu dan masalah politik tanpa menjadikan tindakan mereka sebagai skandal yang mengerikan. Selain itu, pembawa podcast Natasha Devon mengatakan Markle menerima sejumlah kritik yang menurutnya sama sekali tidak proporsional. Sementara itu, jurnalis Piers Morgan dan anggota Majelis Konservatif London David Curtin, keduanya mengunggah cuitan yang berisi seruan agar Markle dan Pangeran Harry harus kehilangan gelar Sussex mereka. Hal serupa juga dikatakan oleh pengamat kerajaan Inggris sekaligus kolumnis Julia Hartley-Brewer yang mencuit Markle telah melanggar kontrak kerja sebagai bangsawan Inggris. Ratu harus mencopot gelar pasangan Sussex. Mereka tidak bisa menjadi bangsawan Inggris tetapi tetap menyuarakan pemilihan umum di luar negeri dengan frontal dan partisan, tulis Morgan. Meskipun Markle tidak menyebut tokoh pilihannya dalam pemilu Amerika Serikat, tetapi dia mengatakan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan banyak yang dipertaruhkan. Markle kemudian meminta warga Amerika Serikat untuk memobilisasi dan memberikan suara mereka untuk menciptakan perubahan yang pantas dan dibutuhkan. Dalam partisipasinya, Markle berbicara tentang upaya penindasan memilih. Ada banyak alasan yang dibutuhkan untuk kalian keluar dan mendukung satu sama lain, bahwa hal ini layak untuk diperjuangkan. Kita harus menyuarakan pilihan tersebut agar terdengar, kata Markle. Namun di satu sisi banyak juga pakar kerajaan yang menyebutkan bahwa gelar The Duchess of Sussex tak bisa dicopot. Meghan Markle dan Pangeran Harry memutuskan keluar dari anggota senior kerajaan, kini menetap di Santa Barbara, California. Sementara sebagai anggota keluarga kerajaan yang bekerja, Meghan Markle dan Pangeran Harry diharapkan tetap netral secara politik, meski mereka lebih longgar dari protokol kerajaan Inggris. Pakar konstitusi lain, MC Martani, mengatakan dengan konvensi bangsawan diharapkan netral secara politik sehingga menghormati posisi konstitusional mereka. Seperti semua konvensi, ada banyak fleksibilitas mengenai apa yang ada dan apa yang tidak, wilayah mana yang dapat diterima untuk terlibat di dalamnya. Dan kerajaan manapun semakin jauh dari berhasil merebut mahkota, bukan pewaris tahta, maka semakin besar kebebasan yang diberikan, ungkap MC Martani. Dalam beberapa pekan terakhir, Meghan Markle menyandarkan suara untuk berkampanye, mendorong warga Amerika untuk memberikan suara dalam Pilpres 2020 mendatang, mengisyaratkan bahwa dia tidak setuju dengan pemerintahan saat ini. Meskipun The Duchess of Sussex tidak secara eksplisit bersekutu dengan satu partai politik, kata-katanya telah membuat marah beberapa penggemar kerajaan. Ada banyak seruan agar Meghan Markle dicopot dan gelar kerajaan mengingat aktivitasnya baru-baru ini.
Namun menurut MC Martani, menghilangkan gelar kerajaan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Akhir-akhir ini ada kebiasaan bahwa siapapun yang melangkahi nilai subjektif, norma yang berlaku di sebuah kerajaan, dan yang memegang gelar harus dilucuti. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, kata MC Martani sebagaimana dikutip dari Express, Selasa 25 Agustus 2020. Menurut Max Martani, Meghan Markle hanya memiliki gelar kerajaan melalui pernikahannya dengan Pangeran Harry. Ini berarti Meghan Markle hanya bisa kehilangan gaya Her Royal Highness jika Pangeran Harry sudah tidak dikenali lagi sebagai seorang penerima gelar The Duke of Sussex.